Pria ini adalah Levon Kate, seorang mantan pasukan militer yang memilih pensiun dan banting setir menjadi kuli bangunan setelah kehilangan istrinya akibat melawan kejahatan dari berbagai penjuru dunia. Tapi kini, ia harus kembali dari masa tenangnya setelah melihat teman baiknya memohon bantuan akibat kehilangan putri tercintanya yang diculik oleh mafia Rusia untuk diperdagangkan. Can you help us? Jump out of planes. You get those bad guys. I'm sorry. It's not who I am anymore. Agar kalian lebih yakin bahwa pria bernama Levon Kate ini adalah orang yang sangat hebat, kuat, dan tahan lama, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini. Sudah? Lanjut! Pada awal kisah ini menunjukkan seorang mandor kuli bangunan yang biasa dipanggil Levon Kate sedang melakukan briefing pada seluruh pekerjanya agar tetap semangat untuk mendapatkan gaji lembur tambahan. So listen, today's gonna be hard. You work hard today, there'll be a bonus for you. Singkat cerita, ketika Kate sedang bekerja sambil mendengarkan perdebatan antara Joe, sang kontraktor, dengan keluarganya terkait uang semester putrinya dengan penuh candaan, tapi tiba-tiba melihat ada mobil yang masuk ke dalam proyeknya dan menindas salah satu pekerjanya yang sedang terlilit hutang akibat judi online. Hey, I guess we're evil parents, babe, huh? College, makeup, karate classes. Really? You want me to keep going? She's not wrong. We finished the semester, so we're gonna celebrate. Nah. Kate yang sudah berusaha sopan tapi tidak dihiraukan membuatnya tak berpikir ulang untuk memberikan mereka salam olahraga. Sambil menodongkan senapan tabur, Kate memaksa mereka untuk pergi dari tempat di mana ia bekerja. Needs to get back to work. The fuck out of here. It's not your business. I want this. I was respectful. You won. Setelah usai bekerja, Kate mengunjungi putrinya yang masih berada di kantor kehakiman karena masih perlu putusan tentang siapa yang berhak menerima hak asuh setelah ibunya yang telah meninggal. Seperti layaknya drama Indosiar, sang mertua berusaha memancing emosi Kate agar ia dianggap sebagai orang tua yang tak layak mengasuh cucunya. Namun Kate memilih pergi dan mengajak putrinya untuk makan di tempat yang putrinya inginkan. You want to strike me? I'm super hungry. I didn't eat. I don't need you buying stuff. Come on. Beralih pada Jenny yang sedang melangsungkan pesta dengan teman-temannya sambil mabuk di bar milik Johnny, dan ketika mengantar temannya yang sedang muntah akibat minum alkohol untuk pertama kalinya. Tapi ketika Jenny kembali, ia diculik oleh Viper dan Carol, anak buah dari mafia Rusia. He said he wants the one. Hi, Johnny. Keesokan harinya, Joe yang sudah sangat putus asa setelah semua laporannya tidak ada jawaban dari polisi, berusaha memohon pada Kate untuk membantunya mencari Jenny karena Joe tahu bahwa Kate bukanlah orang sembarangan. Jenny's missing. Saturday, we were worried, so we called the cops. We invited half our family. Can you help us? Kate yang menolak permintaan dari sahabatnya meski berapapun uang yang ia dapatkan karena Kate tidak ingin kembali mengingat bagaimana sosoknya yang dulu hingga membuat istrinya meninggal. I'm a different person now. Here, it's 50. I'm sorry. It's not who I am anymore. Atas keraguan yang ia rasakan, Kate mencoba menemui Gunny, rekan militer yang sudah lama pensiun sama seperti dirinya. Tapi bedanya, Gunny pensiun karena kehilangan sebagian kemampuan matanya. Dan di sini, Gunny mengatakan bahwa ia sangat merindukan Levon Kate yang selalu membantu orang lain di sekitarnya. Don't kill me. Like dead, you'd be dead. For me, there's no separation. No. You saved my life. I miss you. Dan alhasil, Kate yang sudah berubah pikiran mulai menemui Joe yang sedang mabuk meratapi kehilangan putrinya dan berusaha meyakinkan Joe bahwa ia akan menemukan Jenny, putri tercintanya. Where is he? She turned on a music scholarship to go to business. You, Carla, Jenny. I'm gonna bring her home.
Dan disinilah keseruan mulai terjadi, di mana Kate mulai mencari setiap jengkal petunjuk dan mengamati setiap orang yang ada di bar milik Johnny, demi menemukan Jenny, putri dari sahabatnya. Ketika Johnny sedang menghisap sabu, Kate mulai masuk ke rumah Johnny dan menodongkan shotgun ke arah Johnny dan mulai menginterogasinya dan menyiksa Johnny di bak mandi. Tapi sayangnya, belum puas memandikan Johnny, tiba-tiba dua teman Johnny datang sehingga membuat Kate harus membunuh mereka. Setelah diperiksa, ternyata mereka adalah komplotan orang Rusia. Wanna have a race? See who wins? The ones your friends snatched out of the back of the bar. Russians. Dan benar saja, ketika Kate mengawasi rumah Johnny, datang 3 orang pria yang tampak seperti seorang bos dengan 2 pengawalnya yang agak somplak mulai masuk ke rumah Johnny sambil mencari uang senilai $6 juta yang seharusnya sudah ia terima. Johnny has no control. He's a victim. Your head. Egypt. $90,000 of our fucking money. Tidak berhenti di situ, Kate langsung mengikuti Wolo sampai ke rumahnya. Pada adegan ini, memperlihatkan Wolo yang seolah menakuti Kate malah mendapatkan 2 kali tamparan keras setelah menampar istrinya berusaha mengajaknya ke kamar. I'm alone in the bed all night. Do you know who I am? We'll be hunted for 3 generations. Tidy. Fuck you! That woman was my wife. Saat diinterogasi, Wolo berbicara dengan bahasa Rusia dan terus meneriakkan suara kerasnya hingga membuat Kate langsung menjatuhkan Wolo ke dalam air kolam hingga mati. Tidak hanya itu, Kate yang sudah merekam pembicaraannya mencoba menerjemahkan setiap kalimat Wolo yang pada intinya ia menyebut nama Dimi. Dimi. Come here, домой! Yo! Okay, we're done. Dimi. Melihat orang kepercayaannya sekaligus pimpinan dari salah satu usahanya telah mati, membuat Simon sang pimpinan geng Rusia tertinggi mulai memerintahkan 2 putranya untuk mencari Kate karena telah berani membunuh Wolo dengan tujuan yang tidak biasa. He spits on his father's heart. Find this man and bring him to me. Di sisi lain, Kate yang berusaha mencari informasi dan menghubungi salah satu rekannya yang masih bekerja di Interpol untuk mencari seseorang yang bernama Dimi, yang ternyata Dimi adalah orang penting di geng Bratva yang berbisnis dengan menjual manusia dan juga narkoba. How's it going, Cat? Getting rich contracting? Looking for someone called Dimi. There's a bar called Hattie's in Joliet where they sell meth. Dari informasi yang Kate dapat, mengarahkannya pada salah satu klub yang terafiliasi dengan Dimi. Meskipun ia sempat dicurigai sebagai polisi, tapi karena Kate membawa uang untuk memesan narkoba dalam jumlah besar, Kate akhirnya dipertemukan dengan mantan anggota marinir yang membelot. Just have it here. You pick. He's got a gun in his pocket. Follow me. Pada adegan ini, Kate yang tidak mau menerima penindasan memilih untuk menghajar 5 orang pria yang berbadan lebih besar darinya tanpa ampun. Tapi saat Kate ingin membunuh 1 orang sebagai contoh, Dutch menghentikan pertarungan ini untuk mencapai kesepakatan transaksi sejumlah $5.000 untuk opium kaca biru. Dengan catatan, Kate harus mengambilnya di tempat lain yang akan ditentukan. Any reason why you're packing heat, bro? He's a cop. I didn't come here to be disrespected. Let's play. Get him. Bye, asshole. Enough! My grandpa told me to never shake hands sitting. I'm looking for blue glass. That's a Chicago price.
Kate yang hanya berniat mengenali setiap orang yang bekerja sama dengan Dimi langsung membuang opium seharga $5.000 karena memang ini adalah barang haram yang dilarang oleh agama. Saat Kate menandai foto orang-orang yang akan ia buru, secara tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Dutch bahwa Kate akan dipertemukan dengan seseorang yang sangat berkuasa dan Kate dipaksa untuk menggunakan pakaian rapi bersepatu. Lo and behold. Don't blame me. Ketika Kate datang, di tengah penjagaan yang sangat ketat, Kate harus menjalani pemeriksaan dengan diawasi oleh pria bersenjata. Dan yang mencengangkan, setelah transaksi narkoba berlangsung, ternyata pria gondrong di hadapannya adalah Dimi, orang yang ia buru setelah menculik anak dari teman baiknya. Hey, Dutch. First, you got... Came in good faith to do business. My name is Demi. He is small potatoes. Now you leave and don't look back. Setelah mengetahui semua itu, Kate kembali membuka ponsel Johnny untuk melihat pria mulet yang ternyata hanya bawahan dari Dimi dan bergegas pergi ke Hoti Club. Namun sayangnya, ketika Kate bersembunyi setelah mengidentifikasi tempat, ada kamera CCTV dengan infrared yang mampu mendeteksi keberadaannya. Hingga Kate diburu dan diberondong peluru oleh Danya dan Vanko, anak dari Simon, sang pimpinan mafia Rusia. He's here. Di tengah pengejarannya, peluru yang ditembakkan oleh Vanko mengenai motor dari Kate yang membuatnya harus terjatuh dan menabrak mobil patroli polisi yang sedang bertugas. Bukannya ditolong, dua polisi ini ternyata juga bagian dari mafia Rusia. You see us here, nothing fucking happened. Singkat cerita, Kate yang tertangkap oleh Danya dan Vanko harus diikat dalam mobil untuk dibawa menemui Simon. Saat diintimidasi, dua pria aneh ini lengah saat mengikat kaki Kate hingga akhirnya terjadi pertarungan 2 lawan 1 di dalam mobil dan menyebabkan sang sopir harus tertembak hingga membuatnya terjungkir balik. Tidak lupa, Kate yang masih bertarung langsung melumpuhkan mereka berdua dengan martil dan membunuhnya dengan pistol. The payroll too. How do you know Demi? It's a fucking brand! You want me to be scared? You gotta try harder. Beralih ke sisi lain, Jenny yang sudah dikantongi dalam koper oleh Viper dan Carol mulai mengirimkannya kepada si tua bangka hidung belang untuk dikonsumsi. Tapi sayangnya, saat dua orang ini bergurau sambil melihat ikan hias, si tua bangka ini berteriak kesakitan setelah Jenny kabur dan menggigit pipi kirinya. Guess who's gonna be princess for a night? You got Demi's miracle workers. Take her in the back. She bit me. Mendengar kabar itu membuat Demi sangat murka pada Viper karena harus mengganti rugi akibat 36 jahitan di pipi pelanggannya. Atas kemarahannya, Demi hampir memotong salah satu jari milik Viper. You're absolutely fucking nuts. You're lucky you're not already dead. 36 stitches. It's a lot. Do you know what business means? Kembali pada sosok Simon yang sedang berduka akibat kematian dari kedua putranya, langsung mengumpulkan penasihat perang untuk memburu Leigh Von-Kate, hidup atau mati, dengan membawa 2 orang Rusia yang tampak seperti psikopat. These are my sons. Convene the war council. This devil kills 2 soldiers. No, he kills my sons. Now go.
Simon yang penuh dengan dendam langsung bergegas menuju ke tempat Dimi dengan membuat kekacauan di hadapannya. Tapi sayangnya saat Simon menceritakan kematian dari Volo, Danya dan Vanko, sepertinya Dimi tidak tahu akar permasalahannya. Champagne? Your father is dead. So it's good news. Tapi saat Dimi melihat foto orang yang melakukan semua itu, Dimi mulai ketakutan karena pria ini adalah orang yang berbisnis dengannya dalam pertemuan 5 menit bersama Dutch. Dan menurut Simon, pria ini sedang memburu Dimi. How the fuck would I know? Nobody tells me anything. Who is this man? We met for 5 minutes. It's it. Keesokan harinya, saat Kate akan menjalankan aksinya, mendapat telepon dari pihak sekolah karena putri kecilnya belum dijemput oleh sang mertua hingga sore. Tapi setelah dilacak keberadaannya, ternyata mertuanya masih di dalam rumah tanpa pergerakan apapun. Where's Grandpa? He's never late. You didn't kill him, did you? Daddy, he's at home. Kate yang merasa curiga, sesuatu telah terjadi akibat perselisihannya dengan mafia Rusia, membawa putri kecilnya menuju rumah sang kakek dan benar saja ketika Kate sampai di sana, rumah sang mertua sudah terbakar api dan sang mertua masih di dalamnya. Do you trust me? Yeah? Oh my God, you did kill Grandpa. Mary, I'm serious. Mary, stay here, okay? Setelah penyelamatan yang dilakukan oleh Kate, sang kakek malah menyalahkan menantunya karena semua itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh menantunya dan mengingatkan bahwa istrinya telah meninggal karena ulah dari Kate sendiri. Russian mafia happened because of you. He could have left you in there, Grandpa. Cops can't stop them. Melihat keadaan yang semakin mencekam, membuat Kate tidak ingin putrinya terlibat dalam hal ini dan membawanya ke rumah Gani, teman baik Levon Kate ketika masih bekerja sebagai anggota militer yang memilih hidup di desa karena matanya yang telah buta. Remember Gunny? Your blind friend who doesn't know he's blind. Come inside. You hungry? Hey, you could have stopped me. What force on earth is... Mendengar keadaan yang semakin sulit terjadi pada sahabatnya membuat Gani harus menunjukkan gudang senjata yang ia simpan setelah pensiun. Berbagai macam senjata yang ia sudah hapus nomor serinya ia tunjukkan pada Levon Kate agar tidak terdeteksi siapa pemilik senjata yang digunakan oleh Kate. I'm gonna bring her home. Shaitan. All right, I will be your weapons. The original weapons of the Four Horsemen of the Apocalypse. Pada adegan ini, memperlihatkan Jenny yang kembali ditangkap oleh Viper dan Carol. Setelah Komat Kamit membaca doa, Jenny mengamuk di dalam mobil setelah Carol menoleh. Dari kejadian itu, membuat mobil yang dikendarai mereka harus mengalami kecelakaan kecil hingga membuat Jenny bisa kabur dengan mudah. Our Father. God ain't here, sweetheart. Some fucking sleeping. Jenny yang sudah sangat kelelahan akibat dikejar oleh Viper dan Carol tiba-tiba melihat ada mobil polisi yang sedang melintas. Berniat menghadang mereka untuk meminta pertolongan, Jenny yang sudah tidak tahu harus berkata apa lagi, ternyata dua polisi ini bukan mengantarnya pulang, malah membawanya kembali pada Viper dan Carol. Oh, you get it? My name is Jenny Garcia. I was kidnapped. Let's get you home. I'm so fucking sorry. Sesuai perintah dari Dimi, Viper harus membunuh wanita yang membuatnya rugi dalam berbisnis. Tapi saat Jenny akan dieksekusi, si tua bangka ini tidak kapok, malah menaikkan harga. Jika Jenny dibawa kembali dalam keadaan hidup dan kotor, mereka akan mendapatkan harga $1 juta. Miss me? Fucking dome the bitch! See? Still alive. $1 million, dirty and alive. Kembali pada pemeran utama, setelah Kate berpamitan dan meminta restu pada anaknya, Kate mulai menyusup ke rumah Dimi dan membunuh semua penjaganya dengan sangat cepat. What's in there? None of your business. Coming back for that.
Dimi yang mencoba menyandera salah satu wanita yang bekerja padanya membuat Levon Kate harus menunjukkan skill menembaknya. Dan tembakan Kate 100% akurat mengenai tangan Dimi. Okay, you made your point. Congrats. I figured that. Dimi yang masih bingung kenapa Kate mempertaruhkan semuanya demi wanita ini. Karena Dimi mampu membayar semua tagihan pinjolnya jika Kate mau melepaskan nyawanya. If I give you this woman, you let me leave? Then I give you her address. Setelah sampai di area peternakan, Kate mencoba bertanya pada Dimi siapa yang memutuskan wanita yang akan menjadi target penculikannya. Dan ternyata, Viper adalah orang yang memfoto setiap gadis cantik yang masuk di dalam klub Dimi untuk dijual. Dan para klien tinggal memilih mana yang akan diculik. You know this guy? Viper. Why you do all this for a whore? Say that again. Mendengar alasan receh seperti itu, membuat Levon Kate langsung membunuh Dimi yang tidak akan pernah mengerti bagaimana perasaan seorang ayah yang kehilangan putri tercintanya. Why, Takes pictures of pretty girls. shopping for a set of snow tires. You have a daughter? Dutch yang merasa gelisah karena orang yang ia perkenalkan pada Dimi sudah membunuh banyak orang dari mafia Rusia, mulai mempersiapkan senjata bersama para anteknya menuju rumah peternakan tempat transaksi penculikan. Clapped out half a dozen Russians tonight. Everybody, mount the fuck up! Di tengah penyusupan yang dilakukan oleh Levon Kate, tampak Jenny sudah sangat lelah memilih bermain piano untuk terakhir kalinya. Karena mungkin ini akan menjadi akhir dari perjalanan hidupnya. Sounds lovely, princess. Dan saat si tua bangka ini akan melakoni tindakan bejatnya, tiba-tiba gedung bergetar setelah Levon Kate meledakkan granat pertamanya. Hingga terjadi pertarungan yang tidak dapat diceritakan lebih dalam karena pada adegan ini terlalu banyak terjadi baku tembak. It's now or never. What have I done to you? The fuck was that? Dan kini, pertarungannya dengan Dutch benar-benar harus terjadi. Dengan penuh rasa hormat, membuat Kate harus membunuh orang yang seharusnya tidak menjadi lawannya. I'm gonna cut your heart out. Nice to meet you, Levin. My fight wasn't with you. I know, brother. Setelah membuka pintu penyekapan, dengan keangkuhan si tua bangka ini berada di hadapan Levon Kate yang berakibat ia harus mati dengan tembakan yang sangat dekat. Dan Viper yang kehabisan peluru langsung disiksa dengan tangan kosong hingga akhirnya mati. Bahkan Jenny tidak menyia-nyiakan jurus pencak silat untuk menghajar Carol sambil bergelantungan dengan tangan diikat. Sorry, brother. Come in here. Relax! Wait, no. Over now. Simon yang datang membawa 2 orang Rusia langsung menembak mobil polisi korup yang dibayar oleh Dimi hingga mati dan meledak karena tidak tahu bahwa polisi ini adalah bagian dari mereka sendiri. Stand my six. What's that mean? There's an active shooter in there. Singkat cerita, Kate yang baru saja keluar dari lantai 2 langsung disambut bazooka dan diberondong ratusan peluru oleh anak buah Simon. Tapi beruntung, Kate masih memiliki senapan dengan perlengkapan Bluetooth dan granat untuk membunuh mereka berdua. What was that? Bluetooth. Pada adegan selanjutnya, memperlihatkan Levon Kate yang berpamitan dengan senjatanya, dengan Jenny yang mengacungkan jari tengahnya, dan Simon menangis marah akibat kematian kedua putranya yang belum terbalaskan pada Levon Kate. Dan mungkin seri selanjutnya akan ada lagi tentang film ini. See you on the other side. Ready to go home? Get me the hell out of here.
Dan di akhir cerita memperlihatkan suasana yang sangat haru karena kembalinya Jenny ke pelukan keluarganya dan Kate yang kembali menemui putrinya dan menceritakan persahabatannya dengan sapi dan kambing selama ayahnya pergi. Hey, Dad, it's you. I guess I didn't kill you, huh? I made friends with a crow and an owl. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan dengan cerita selanjutnya.